Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain keindahan alamnya, Pulau Bali menjadi tempat pariwisata populer, berkat keragaman adat istiadatnya, yang masih sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata, yang menjadi daya tarik wisatawan adalah, Tari Kalonarang, atau lebih dikenal sebagai pertunjukan leak. Pertunjukan yang biasanya ditampilkan pada malam hari, tentu menjadi salah satu aktivitas wisata, yang menyenangkan bagi banyak orang. Terlebih turis luar negeri, yang penasaran dengan kebudayaan lokal. Namun tahukah kalian, bahwa sesungguhnya, leak adalah ilmu hitam legendaris, yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Bali. Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi, yang selalu mencari tumbal. Lantas, seperti apakah kisahnya? Simak video ini, dan selamat datang di cerita perjalanan. Sesuai dengan nama pertunjukannya, misteri leak Bali berasal dari seorang manusia, yang berubah menjadi sosok gaib, bernama Kalonarang. Yang merupakan penguasa tertinggi, dari perleakan. Dalam bahasa Bali, leak memiliki arti, le memiliki arti penyihir dan ak artinya jahat. Dan dalam artian ini, leak memiliki arti yaitu penyihir yang jahat. Leak sendiri, hanya bisa dilihat di malam hari, itu pun oleh para dukun. Sebab pada siang hari, mereka akan tampak menyerupai manusia biasa. Tetapi sebelum lebih jauh, saya akan menceritakan asal-usul leak terlebih dahulu. Cerita ini bermula, tentang seorang janda sakti mandraguna. Dayu Datu adalah nama janda, yang hingga kini, sebagian masyarakat meyakini keberadaan, dan legendanya. Menurut cerita rakyat setempat, Dayu Datu hidup di desa Gira, letaknya berada di pesisir, dan masih dalam kawasan kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Dayu Datu inilah yang kemudian terkenal, dengan sebutan Kalonarang. Dikisahkan pula, Dayu Datu sendiri yang menuliskan, seluruh ilmu sihir miliknya, menjadi sebuah kitab ilmu hitam. Dan inilah asal-muasal yang dipercayai, sebagai cikal bakal lahirnya leak. Bagi sebagian masyarakat, sudah tidak asing lagi, leak sebagai salah satu jenis makhluk, yang cukup menakutkan. Leak dalam penggalan cerita sejarah, dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11, tepatnya ketika Raja Airlangga, memerintah di Jawa Timur. Tentu saja cerita leak ini, tidak begitu saja terjadi, konon dulu si Kalonarang bertempur, disebabkan kitab miliknya telah dicuri, dan diamankan oleh Empu Baradah. Setelah kitab sihirnya berada di tangan Empu Baradah, tidak jelas ke tangan siapa, kitab sakti tersebut berpindah. Akan tetapi, beberapa murid Kalonarang, yang telah mempelajari sebagian ilmu sihir, melarikan diri ke Pulau Bali, dan di Pulau Dewata itulah, beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir Kalonarang, dan mengajarkan kepada siapapun, yang ingin mempelajarinya. Kemudian, ilmu sihir yang berkembang di Bali, terkenal dengan sebutan leak. Oleh karena itulah, kisah Kalonarang ini, sangat dekat dengan adat masyarakat Hindu Bali, sehingga Kalonarang, diklaim sebagai orang Bali. Perlu diketahui juga, bahwa masa itu, Bali juga berada dalam kekuasaan Airlangga, dan diperintah oleh adiknya, yang bernama anak bungsu. Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa, yang memiliki ilmu sihir jahat, dan membutuhkan darah embrio, agar dapat hidup. Dikatakan juga, leak dapat mengubah diri menjadi babi, atau bola api. Sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya, memiliki badan besar, mata merah melotot, memiliki lidah yang panjang, dan juga gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan, sihir leak hanya berfungsi di Pulau Bali, sehingga leak hanya ada di Pulau Bali. Ilmu leak ini, bisa dipelajari pada lontar-lontar, yaitu kitab-kitab suci, yang memuat serangkaian ilmu hitam. Sesuai namanya, lontar ini terbuat dari daun pohon lontar, yang dibuat sedemikian rupa, dengan ukuran panjang 30 cm, dan lebar 3 cm. Dan di atasnya bertuliskan aksara Bali, dengan bahasa yang sangat sakral. Diketahui juga, ilmu leak ini ada 3 tingkatan.
Antara lain, tingkat paling bawah, yaitu orang yang biasa meleak, bisa berubah wujudnya menjadi binatang, seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina atau bangkung, dan juga lain-lain. Kemudian ilmu leak dengan tingkat menengah, orang yang biasa meleak pada tingkat ini, sudah bisa merubah wujudnya menjadi burung Garuda, dan bisa terbang tinggi, paruh, dan cakarnya pun, juga mengandung bisa, matanya juga bisa mengeluarkan api, dan bisa berubah wujud menjadi jaka tunggul, atau pohon au tanpa daun, yang batangnya bisa mengeluarkan api, dan juga bau busuk yang beracun. Tingkat terakhir, ilmu leak tingkat tinggi yaitu, orang yang sudah bisa berubah menjadi badai, yaitu berupa menara pengusungan jenazah, bertingkat 21, atau tumpang selikur dalam bahasa Bali, dan seluruh tubuh menara tersebut, berisi api hingga apa saja yang kena sasarannya, bisa hangus menjadi abu. Kisah tersebut kemudian, diabadikan menjadi pertunjukan kesenian, yang sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan, seperti Festival Galungan. Selain itu, pertunjukan tersebut juga kerap dilakukan sebagai sebuah ritual, ketika terjadi wabah penyakit, pada suatu desa di Bali. Ilmu leak mensyaratkan tumbal, bagi siapa saja yang mempelajarinya. Tidak main-main, tumbalnya adalah daging manusia, atau darah seorang janin, yang masih di dalam kandungan sang ibu. Hingga era modern seperti saat ini pun, masyarakat Pulau Dewata masih mempercayai, bahwa terdapat segelintir orang, yang menguasai ilmu untuk mencapai kekebalan tersebut. Jadi sebenarnya, leak adalah sesuatu yang menyeramkan, yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan warga Bali. Mengutip dari berbagai sumber masyarakat, terutama yang tinggal di Bali, masih percaya, dan takut dengan leak. Sejumlah orang memang belajar ilmu hitam, namun biasanya, mereka tidak mau membuka jati diri, jika mereka telah mempelajari ilmu leak Bali. Mereka yang belajar ini, khawatir kalau akan ditantang, oleh orang yang telah mempelajari hal serupa. Tak hanya itu, belakangan, ada salah seorang yang menceritakan kisah horornya, berpapasan dengan makhluk tersebut. Sebut saja namanya Aldi. Cerita ini bermula ketika sang ibu dari Aldi, mengalami sakit secara misterius. Ibunya mengalami sakit secara mendadak, tak jelas juga datangnya dari mana. Bahkan dokter, hanya bisa memberikan obat penghilang rasa sakit. Ia dan keluarga pun memutuskan, untuk berobat secara alternatif, dan mencurigai, bahwa penyakit yang ibunda derita, bukan merupakan penyakit medis, melainkan datang dari hal mistis. Ia meminta tolong kepada tabib, dengan kekuatan supranatural. Tabib itu membantu Aldi, dan keluarganya, dalam melawan suke, atau santet khas Bali. Singkat cerita, diketahui bahwa ibunda Aldi, mendapat santet dari seseorang yang iri dengannya. Tabib itu bilang, obatnya hanya satu, sebuah ritual penebusan. Yang kemudian menggiring Aldi, dan keluarga mengalami pengalaman supranatural, yang super mengerikan. Aldi diminta menyediakan sarana prasarana, berupa sesajen dalam ritual, untuk kemudian dilarung ke sebuah pantai, saat tengah malam. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu, ritual yang dilakukan harus selesai, tidak lebih dari 3 deburan ombak. Saat memasuki upacara ritual penebusan, yang telah ditentukan, Aldi beserta ayah, dan kakaknya, memutuskan untuk membawa motor, berboncengan menuju pantai. Pagi buta, ketika akan melaksanakan ritual penebusan, dengan perasaan serba takut, dan juga tidak karuan. Singkat cerita, mereka telah sampai di hutan dekat pantai, yang jarak dengan pantai sekitar 200 meter. Kemudian meletakkan motornya, dengan kunci yang tetap ditinggal pada motor. Ketika melakukan ritual, nyaris gangguan makhluk halus muncul, dari kiri dan kanan. Namun, hal paling mistis muncul di bagian ritual selesai dijalankan. Aldi lupa dengan ucapan tabib, yang memintanya untuk langsung berlari, sesaat setelah selesai melakukan ritual penebusan, dan jangan melihat ke arah kiri, maupun kanan. Saat ia mengendarai motornya, ia merasa terdapat aura gelap, yang terdapat di belakangnya. Saat Aldi menoleh ke kanan, ia melihat manusia tinggi, dan besar berada di dalam hutan, yang berlari dengan mata merah.
Bukan hanya sosok itu saja, beliau juga mengaku, sempat melihat kumpulan anak berkulit gelap, yang garis senyumannya sampai ke telinga. Ia juga melihat sosok tinggi besar, rambut sampai kaki, tak sampai di situ, ia juga sempat melihat sosok, yang disebut dengan leak, berada di bawah pohon beringin. Makhluk itu memiliki gigi yang panjang, kulitnya merah berbulu, mata lebar, perut besar, ujung jari hitam, dan memiliki kuku yang panjang. Bahkan, juga mendengar suara dari makhluk tersebut. Namun untung saja, mereka bertiga bisa sampai ke rumah sang tabib, tanpa kurang suatu apapun, dan ritual penebusan pun dianggap sukses. Terdapat sebuah pertanyaan, mengapa ia mengalami hal-hal menakutkan tersebut? Sesaat setelah ritual, sang tabib mengatakan, bahwa ia, dan keluarganya, dianggap akan membuang sesuatu yang sangat buruk, yang bahkan tidak diterima dua dunia. Dan di pantai itu, pastilah ada penunggunya, dan kenapa harus lari, agar penunggu tidak mengambil sesajen tersebut, yang kemudian dilemparkan kembali, kepada pemilik sajen. Hingga 3 tahun setelah kejadian tersebut, Aldi mengaku tidak ada kejadian mistis lagi. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, atau salah informasi. Semua cerita ini, harus kita ambil sisi positifnya, mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Hanya saja, jangan mencemooh keyakinan orang lain, yang berbeda dengan keyakinan kita. Cukup sampai di sini, dan tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.